warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Bu, hari ini adalah kesempatan saya untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Siap Ibu ya? Siap. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Langsung saja Bu ya, saya mulai yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita sebenarnya banyak sekali, baik dari guru maupun dari siswa, dari semua warga sekolah. Seperti kita ketahui, setiap guru dan siswa misalnya tidak memenuhi SOP, tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, banyak pelanggaran-pelanggaran. Itu kan merupakan dilema ya menurut saya. Nah terus cara kita mengatasinya, kalau saya dengan cara melakukan komunikasi baik dengan siswa maupun dengan guru, komunikasi yang terus menerus kita lakukan. Artinya sering kita memberitahu seperti itu. Berarti dalam Ibu mengidentifikasi masalah, Ibu berkomunikasi terlebih dahulu ya, baru Ibu menentukan apakah itu dilema etika atau bujukan moral ya. Baik Ibu, selanjutnya Bu, yang selama ini Ibu lakukan, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana kedua kasus ini sama-sama benar atau istilahnya dilema etika. Cara kita mengambil keputusan, langkah-langkah yang harus kita lakukan mengambil keputusan, yaitu dengan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian kita cari solusinya. Mana yang lebih bermanfaat. Jadi kita komunikasi kembali lagi ke guru-guru, mana yang lebih bermanfaat kepada siswa. Tentunya yang kita ambil keputusan adalah yang menguntungkan siswa tentunya. Berarti ada langkah-langkahnya Bu ya. Jadi langkah-langkah yang konkret yang selama ini Ibu lakukan seperti apa Bu kira-kira? Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi supaya untuk siswa pembelajaran ke siswa lebih dengan cara yang pertama dulu mensupervisi guru, bagaimana guru itu tersebut mengajar di dalam kelas agar siswa bisa menerima pelajaran yang disampaikan guru. Kemudian kita lihat juga keadaan siswa, bagaimana keadaan siswa, apakah dia sudah siap menerima pelajaran. Menganalisis ke siswa Bu ya. Iya, ke siswa. Baik Ibu, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau kasus di mana keduanya itu sama-sama benar? Hal apa? Iya.
ataupun sama juga seperti langkah-langkah dalam ibu sebelum membuat keputusan ini kan, pasti ibu merasakan dilema ya, antara ini sama ini, apa yang akan ibu lakukan? Yang guru buat pun bagus benar, ya, yang siswa lakukan pun bagus ya kan. Nah, nggak mungkin kedua-duanya kita ambil ya, harus salah satu. Tentunya yang kita ambil adalah yang menguntungkan siswa, yang bisa menambah pengetahuan untuk siswa ya kan, yang bisa menambah pembelajaran untuk siswa tentunya. Misalnya bukan di sini ada kasus seperti ketika murid dengan kebutuhannya rendah, sedangkan guru dituntut, bukan dituntut sih, karena kita memihak ke murid, ya mau tidak mau kita akan memberikan nilai yang baik kan. Tapi di satu sisi peraturan kita harus jujur ya, tapi di satu sisi lain kita berpihak kepada murid demi masa depan dia. Ya mau tidak mau kan ada rasa nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sini ya Bu. Jadi di sini nampak kan ada dilema etika. Apa yang akan kita lakukan supaya keputusan ini baik gitu Bu? Baik untuk siswa. Baik untuk siswa dan baik untuk sekolah kita juga. Ya, baik untuk guru juga. Keputusan untuk siswa, keputusan yang kita ambil untuk siswa, misalnya nilainya rendah, sementara kita harus siswanya harus kita tuntaskan. Kalau menurut saya gini, kita kasih banyak remedial ke siswanya. Kita kasih ulang-ulangan, berarti guru itu harus sering mengasih kalau remedial yang sudah bisa ya, ini yang belum bisa, berarti kayak soal-soal gitu ya, lebih banyak dikasih. Harus lebih banyak lagi pembelajarannya di luar mata pelajaran, di luar jam pelajaran, supaya siswa itu bisa. Harus siswa kita dekati siswanya satu-satu. Ya perlu kan, kebetulan kita kan nggak banyak siswa, jadi kemungkinan untuk mendekati siswanya per orang lebih mudah. Saya rasa kalau seperti itu siswanya lebih di samping siswa dapat belajar dengan baik, itu siswa lebih dekat dengan guru. Kalau siswa dekat dengan guru, otomatis kan pelajaran yang guru kasih lebih mudah diterima, seperti itu. Baik Bu, berarti di samping ada nilai kebajikan yang kita kenal, ada usaha lain ya Bu ya, supaya nilainya meningkat itu Bu ya. Baik Ibu, jadi apakah ada memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau produk prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Tentunya pasti ada jadwal ya kan. Sebulan sekali kita buat, ada setiap semester misalnya habis ujian semester kita buat jadwal untuk apabila masalahnya tentang nilai Bu ya, berarti ada jadwal khusus Bu ya. Kalau nilai, kalau yang lain, kalau misalnya ada masalah lain selain nilai, itu harus kita selesaikan saat itu juga. Berarti tergantung situasinya Bu ya. Baik Ibu, yang pastinya bukan selalu ada tantangan Bu ya, ketika kita menghadapi keputusan, karena keputusan ini bukan hal yang mudah, banyak pertimbangan yang akan kita pikirkan. Nah, yang biasanya Ibu rasakan nih, hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Pastinya banyak yang misalnya ada yang pro, ada yang kontra, nanti itu tentunya itu menjadi tantangan juga kan. Tapi itu harus kita hadapi dengan cara persuasif, harus kita komunikasikan kembali. Berarti kan harus banyak komunikasi dengan guru kita, yang tidak pro ke kita, harus dan diskusi ya. Diskusi itu yang penting. Tapi keputusan tetap harus kita buat ya Bu ya. Oke. Ini Bu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Misalkan ada nggak orang yang membantu ibu ataupun yang memberi dukungan dan lain sebagainya? Pasti ada, yang di sekolah kan pasti ada wakil-wakilnya, ada wakil kepala sekolah, ada bidang-bidang masing-masing kan. Kalau di sekolah kan nggak bisa kita jalankan sendiri, pasti ada Iya Bu. elemen-elemen lainnya. Pasti ada Bu ya, karena kita nggak bisa mengambil keputusan ini sendiri ya. Memang lebih enaknya ketika kita bermusyawarah ya, maka akan adanya keputusan yang baik ya. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Berarti pembelajarannya kita harus saling komunikasi. Tidak bisa kita jalankan sendiri-sendiri. Harus saling komunikasi dengan guru-guru, dengan semua warga sekolah. Harus ada komunikasi. Nggak boleh miskomunikasi. Baru bisa kita ambil keputusan. Kemudian baru bisa dijalankan sekolah dengan baik dengan adanya komunikasi. Saya rasa seperti itu. Baik Ibu, berarti semua dari pengalaman ini bahwa bisa saya petik kesimpulannya, semua kita harus bermusyawarah dengan dan berkomunikasi yang baik Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tapi bulan puasa ya. Ya Pak, alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Desianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Biren. Jadi pada sesi kali ini izinkan saya mewawancarai Bapak untuk beberapa soal. Karena ini adalah salah satu tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Langsung saja Pak ya. Ya Bu. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, masalahnya di sini ada yang masalah melanggar syariat Islam, ada yang melanggar aturan ketertiban sekolah, ada juga yang melanggar mungkin pada Pancasila ya. Begitu, jadi bisalah dibedakan. Nanti sesuai dengan kasusnya ya Pak ya, nanti Ya. baru kita bedakan. Baik Pak, yang kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau istilahnya dilema etika? Iya, itu yang membingungkan kita Bu, karena ini termasuk masalah psikologi ya Bu, masalah psikologi, masalah sosiologi. Jadi terpaksa ini kita ajak guru-guru yang sudah senior di sini yang sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus yang muncul di sekolah ini sebelumnya, untuk kita bisa sama-sama memikirkan terhadap penyelesaian yang lebih efektif dan sempurna. Jadi selalu saya ajarkan guru senior dan wakil kepala sekolah. Berarti Bapak sering berkompromi ya, Iya. sama kerjasama. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Biasanya ini kita mungkin ada dua, ada masalah dari guru, masalah dari siswa. Kalau masalah dari siswa, itu langkah-langkahnya tentu dari diselesaikan oleh wali kelasnya dulu, baru ke bimbingan konseling. Kemudian dari sana tidak selesai, dari konseling baru dibawa ke kepala sekolah. Tapi kalau yang masalah guru, kalau masalah guru pribadi, misalnya tidak masuk kelas, itu bisa langsung ditegur, bisa melalui WhatsApp sekarang ya. Kita WA saja Bu, kenapa tidak datang ke sekolah hari ini. Tapi
kalau masalahnya sudah besar, nah ini itu harus melalui musyawarah juga, Pak. Kita panggil wakil kepala sekolah dan guru-guru senior, kita pikirkan dengan masalah yang besar itu. Berarti sesuai dengan situasi dan kondisinya ya Pak ya. Iya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Melalui musyawarah dengan guru-guru senior untuk masalah yang kita hadapi, tapi penyelesaiannya dari cara kekeluargaan, jangan pakai kekerasan. Berarti musyawarah lebih efektif Pak ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang mana kan kita tahu Pak ya, bahwa setiap kita buat keputusan pasti ada tantangannya. Jadi seperti apa kira-kira Bapak dalam menghadapi tantangan itu Pak? Jadi banyak kali kepentingan di sekolah ini. Kalau siswa yang bermasalah mungkin masih bisa diserahkan kepada PP. Tapi kalau guru yang bermasalah, kita memikirkan bagaimana yang terbaik. Yang jelas waktu kita selesaikan, guru tersebut tidak dirugikan dan sekolah juga tidak rugi. Jadi tentu kalau dengan cara kekeluargaan, dengan musyawarah itu lebih efektif ya, lebih bagus. Berarti tantangan yang selama ini lebih ke gurunya ya, karena sama-sama dewasa. Sama-sama dewasa. Kemudian kita pikirkan guru tersebut mungkin ada banyak kali masalah di rumahnya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam membuat penyelesaian dilema etika atau langsung di tempat? Atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa Pak? Kalau masalahnya masalah kecil, misalnya satu orang guru tidak masuk sekolah, itu bisa langsung selesaikan Bu ya. Tapi kalau masalahnya sudah besar, sudah melibatkan banyak pegawai, tentu kita ajak pegawai tersebut dan tersebut untuk sama-sama kita berdiskusi apa masalahnya, coba kita selesaikan sama-sama. Itu tentu perlu jadwal. Iya. Berarti kalau besar masalahnya baru kita jadwalkan Pak ya. Kalau memang yang kecil-kecil spontan terus Pak ya. Iya. Baik Pak, kemudian Pak, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat keputusan? Jadi sampai saat ini di sini guru-guru dan wakil kepala sekolah masih kompak kami Bu. Jadi masih mudah untuk diajak bermusyawarah, memikirkan masalah yang dihadapi, itu salah satu faktor. Yang kedua, kita di Samaranga ini orang-orangnya tidak temperamental, jadi lebih mudah kita ajak untuk bicara. Kemudian karena kita sama-sama pegawai, tentu kita sama-sama punya kewajiban. Jadi tinggal kita ajak guru tersebut memikirkan kewajiban kita. Itu faktor yang ketiga. Baik, berarti banyak orang yang membantu Bapak di belakang ini ya Pak ya. Sampai saat ini ya Bu ya. Nah Pak, ini sudah pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari berbagai macam pengalaman dalam Bapak mengambil keputusan ini? Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa di mana, bukan di sini saja, di mana saja sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang kita peroleh bahwa masalah yang kita hadapi itu harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Berarti musyawarah itu merupakan satu hal yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Walaupun masalah pribadi, misalnya satu orang guru tidak masuk sekolah, kita ajak bicara. Jadi jangan langsung kita tegur searah dari kita, karena kita tidak tahu. Mungkin guru tersebut tidak masuk dalam 2 hari ini ke sekolah, barangkali di rumah ada masalah. Jadi ketika kita sudah ajak berbicara, kemudian mari kita pikirkan sama-sama bagaimana yang baik
Kalau ibu perlu waktu 2-3 hari tidak masuk sekolah, kita minta bantu kepada guru lain untuk mengganti iklan tersebut supaya tidak terbengkalai pengajaran Bu ya. Nah, gitu. Jadi kuncinya musyawarah. Musyawarah ya. Musyawarah sama menggali dulu masalahnya apa Iya. Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.